Ayo, ayat palanin di mana? Coba tunjukin saya. Selamat pagi Pak Jeprot. Pak Jeprot lagi. Pak JJ. Selamat pagi menjelang malam menuju siang. Coba Pak JJ kalau bertanya yang bener ya. Makanya Dewa bingung ngejawabnya. Pak JJ ini bertanya aja nggak bisa gitu. Sekarang mau menjawab pun nggak bisa. Benerin dulu pertanyaannya. Itu pertanyaannya aneh itu. Apakah Allah Subhanahu wa taala beragama Islam? Kalau dewa balikin lagi, apakah Yesus Kristus beragama Kristen? Jadi pertanyaannya jangan yang aneh-aneh. Bro, ayatnya dan di mana coba jelaskan dulu, bro. Masa kamu tidak boleh makan babi? Tidak ada ayatnya Al-Quran itu? Gak ada itu. Maksudnya ayat pelarangan makan babi? Oh gitu. Ya baca aja di surat An-Nisa, kan ada. Ada beberapa di situ ditegaskan sama Allah bahwa babi itu dilarang. Babi itu dilarang dan sesungguhnya kami umat muslim itu tidak diperbolehkan yang namanya makan babi. Jangankan makan babi, mengkonsumsi babi. Kita memanfaatkannya saja itu jelas tidak boleh. Boleh dimakan, babi ada yang boleh dimakan sama umat muslim. Dengan catatan babinya itu harus disunat dulu. Disunat dulu, bawa ke dokter, masukin muslim, sembelih, boleh dimakan itu, boleh. Weh, bro. Alkitab kita itu tidak ada tertata di buku kami, buku Kristen tidak ada makan babi. Dengar, kalau ada, membaca itu baik-baik, bro. Masa kamu bagaimana ya? Bagaimana ya mau jelaskan gue susah. Tidak makan babi, tidak makan ayam. Jangan begitu, bro. Coba kamu membaca firman Tuhan itu. Aduh, bro, pusing, bro. Saya bilang itu berdasarkan sesuai pernyataan dari Pak Lamsen Baho. Ketika Pak Lamsen Baho, dia berdiskusi dengan Dr. Zakir Naik. Dia bilang, perkenalkan, nama saya Lamsen Naik Baho. Tidak makan anjing, tidak makan babi, tidak makan belut, tidak minum teh. Lihat satu videonya. Sekarang sampean menanyakan, tidak ada larangan di dalam Bible mengenai soal pelarangan makan daging babi. Kalau gue bisa meng-share ayatnya di Imamat, apa yang mau bro lakukan? Mau dibantah nggak ayat itu? Atau mau gimana? Saya tuh nggak percaya itu. Saya tidak percaya Yesus adalah anak Allah. Dengar, bro. Tadi kamu bertanyakan begini kan, Yesus itu siapa? Nah, sekarang saya tanya, Yesus itu adalah anak Allah. Bro, dengar. Jadi kita harus membaca firman Tuhan itu harus baik-baik. Konsepnya itu kita harus membahas baik-baik. Dengar, bro. Jangan asal bicara, jangan asal kepolosan. Tapi kita harus membaca dan membaca bisa wawasannya bisa luas. Jangan perjanjian lama tuh jangan dibaca deh. Karena itu kan sudah digenapi oleh Yesus. Kejadian, keluaran, bilangan, imamat, ulangan itu. Sampai Yosua. Dengar, bro. Jangan asal baca deh. Daripada otak saya pusing, kok diam saya di situ, bro. Oh baik, tadi kan kita berbicara mengenai soal babi, daging babi. Sekarang berbicara mengenai konsep ketuhanan Yesus dan Yesus itu adalah anak Tuhan, betul? Nah bro, saya pengen nanya sama Mas Bro di sini. Yesus itu anak kandungnya Tante Maria atau bukan, Mas Bro? Bro, dengar dulu ya. Sekarang saya kasih tahu. Yesus itu adalah anak Allah. Memang anak Maria. Memang sangat benar sekali anak Maria. Tetapi karena apa? Manusia yang di muka bumi ini dosa-dosa itu dipikulkan, maka itu anak Allah atau haula memberikan kepada Maria, lalu dia melahirkan Ishak. Saya kasih tahu Ishak Al-Masih.
Kalau orang Kristen disebut tuh Yesus. Tapi kalau bagi Muslim adalah Isa Al-Masih. Nah, ketika dia lahir, ketika dia dibesar, ketika dia dipukul, ketika dia dihina, dipukul, tapi dia tidak berkata apa-apa. Dengar bro, karena apa? Tidak berkata-kata, karena dia belum mempikulkan dosa manusia yang ada di muka bumi ini. Dia tidak berkata apa-apa. Dia manusia biasa. Tapi dengar baik-baik bro, dia adalah anak Allah, tapi dia belum dibebaskan dosa, karena itu taat kepada Allah. Ketika selesai dipikulkan dosa, selesai itu, dia berangkat ke surga, sebelah kanan dengan Allah atau Allah, bersama-sama dengan Allah. Ketika dia datang itu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang percaya mengenal Tuhan, itu yang dia menyebutkan, yang di awan-awan. Dengar bro, jangan asal bicara bro. Dengar baik-baik itu bro. Gak usah ceramah, gak usah panjang kali lebar sama dengan tinggi. Pertanyaan gue itu simpel kok. Yesus itu benar nggak statusnya itu anak kandungnya Tante Maria? Itu aja jawab, nggak usah mengenai penebusan lah, dipikul dosa. Oh nggak ada kayak gitu. Kita nggak masuk pembahasan itu. Benar nggak Yesus itu anak kandungnya, statusnya anak kandungnya Tante Maria? Jawab dulu itu. Nah, itu memang sangat benar. Itu memang anak Maria. Dia manusia biasa. Dengar bro. Tapi kau tahu, dengar baik-baik, saya bicara, saya kasih tahu. Kalau kita percaya kepada Tuhan ini, karena kita tidak percaya ke perjanjian lama, karena kita sekarang itu percaya kepada Tuhan itu, juru dan selamat ini, karena dosa-dosa kita sudah menyebut itu yang kita percaya kepada Tuhan. Saya sebagai Muslim, saya asal dari Papua, saya mengatakan jujur, saya kasih tahu. Kita itu orang sudah percaya karena dosa saya sudah diampuni oleh Yesus. Begitu bro. Udah nggak usah ceramah lagi, sudah diampuni sama Yesus. Nggak usah ceramah lagi. Ya, nanti aja, nanti pembahasannya. Nah, berarti kalau misalkan Yesus anak kandungnya, statusnya anak kandungnya Tante Maria, bagaimana dengan status Bapak, dengan status Allah? Kan tadi Mas Bro bilang kalau Yesus itu anak Allah, betul tidak? Nah, saya pengen tahu, status Yesus itu anak apa itu dengan Allah itu? Saya kasih pilihan ya. A, anak kandung. B, anak haram. C, anak tiri. D, anak angkat. Kalau dengan Tante Maria sudah jelas statusnya itu anak kandung. Kalau dengan Bapak statusnya anak apa? Silakan. Ya makanya gua nanya itu. Kalau dengan Tante Maria itu sudah jelas Yesus anak kandung statusnya. Nah, si Mas Bro itu mengatakan Yesus adalah anak Allah. Pertanyaan gue ini simpel. Pertanyaan gue simpel kok. Status Yesus dengan Bapak itu statusnya apa? Harus jelas dulu statusnya. Pakai voice note dong, pakai voice note. Ayo. Ya jelas. Status Yesus kan disebut di situ anak Allah. Berarti Allah itu bapaknya. Begitu saja kok. Iya jelas, statusnya itu anak Allah. Allah itu bapaknya. Yesus itu anaknya. Yang Dewa tanyakan di sini, statusnya itu apa? Anak apa? Kalau dengan Tante Maria, jelas statusnya. Yesus anak kandung Tante Maria, Isa ibnu Maryam. Jelas ya? Nah, kalau dengan Tuhan, kalau dengan Bapa, dengan Allah, statusnya itu anak apa? Udah, kalian buka puasa saja, jangan pertanyaan dengan aneh-aneh. Aku capek. Aku nggak mau balas. Aku udah capek juga. Kepalanya sudah pusing saya. Mas Bro di sini bukan capek, bukan pusing, tetapi Mas Bro tidak punya jawabannya di sini. Ketika Mas Bro dengan lantangnya bilang, Yesus itu anak Allah, anak Allah. Ketika ditanya statusnya apa, Mas Bro bilang capek, udah pusing, jangan nanya yang aneh-aneh. Ya istirahat ya, istirahat, jangan lupa makan pakai nasi sama kecap, cuci kaki, istirahat, bangunnya minggu depan. Iya, dengar bro baik-baik ya, dengar baik-baik. Karena
yang manusia di muka bumi ini banyak penuh dengan dosa itu. Karena itu Allah memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya itu siapa? Isa Al-Masih. Kenapa? Allah memberikan kepada Isa Al-Masih. Nah, setelah itu Isa Al-Masih dia lahir. Dia anak Maria, dia manusia biasa. Tapi dia lahir ketika dia besar, ketika dia dimejembaikan ke menara firman Tuhan Yuria dan Samaria. Nah, di situ ditangkap, dibunuh, dan disalibkan. Tapi dia tidak berkata-kata apa. Karena apa? Dosa itu belum menebuskan. Dosa itu belum mengampuni ya manusia yang ada di muka bumi. Karena itu dia tidak berkata apa-apa. Dia tidak balas apa-apa. Tidak sati maki kah, anjing kah, babi kah, gomblo kah, tidak ada. Selain itu. Ketika dia sudah mati baru sudah selesai. Nah, setelah itu dia berangkat ke surga. Dia duduk sebelah kanan Allah. Dengar baik-baik, bro. Jangan bikin pusing orang, bro. Jangan bahas dengan perjanjian lama, tapi harus konsepnya tuh baik-baik dulu, bro. Dengar, bro. Jangan bikin pusing. Kalian makan saja, cuci tangan dan makan, tidur di atas selimut. Aku capek nanya. Setuju, manusia itu tempatnya dosa, tempatnya hilap, setuju gua, ya kan? Tidak ada manusia yang suci kecuali dua orang. Manusia yang kelahirannya tidak tersentuh oleh tangan-tangan setan cuma dua. Yang pertama itu adalah Tante Maria, ibunya Yesus tuh, ibunya Tuhan. Yang kedua itu adalah Yesus, kalau mau disemakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaan gue tolong nyambung. Apa status Yesus dengan Bapa? Silakan jawab itu. Guling-guling sampai di situ ya, silakan. Kalau Yesus anak manusia, setuju. Memang Yesus itu dilahirkan sama manusia. Manusia melahirkan manusia. Monyet melahirkan monyet. Kodok melahirkan kodok. Tidak ada dalam sejarah manapun juga manusia melahirkan Tuhan, tidak ada. Nah, untuk mengenai masalah status ini, ya. Yesus dengan Tante Maria itu statusnya jelas. Beliau adalah anak kandungnya Tante Maria. Nah, kalau dengan Allah, Bapak kan tadi mengatakan Yesus itu anak Allah. Betul, saya setuju. Saya ikuti irama permainan Bapak di sini. Yang saya tanyakan di sini, apa status Yesus dengan Bapak itu? Saya kasih pilihan, Pak ya, supaya Bapak itu ya, saya kasih pilihan. A, anak kandung. B, anak haram. C, anak tiri. D, anak angkat. Atau punya jawaban sendiri, silakan. Tadi saya udah tanya, Yesus itu memang anak Allah. Kenapa kalian menjelekan anak Allah? Bro, ketika ada mati, atau saudara mungkin meninggal, atau saudara mungkin mati. Nah, setelah itu, bayangkan kamu arah kemana? Di neraka, atau di arah kemana itu? Jangan penuh dengan mencintai setiap orang yang tersebut, perempuan yang tersebut. Jangan mencintai dengan harta-harta duniawi. Tapi ingat bahwa kita itu selama-lamanya di surga itu teringat, bro. Jangan bikin aneh-aneh. Dengar, bro. Kalau kita itu di dalam Alkitab kita Kristen tidak ada makan babi itu. Tidak ada ayatnya. Di mana bunyinya ayatnya? Al-Quran juga di mana? Tidak ada. Kamu kosong, bro. Begitu, bro. Bro, itu dengar baik-baik. Memang Yesus itu memang anak Maria. Tetapi Isa Allah atau Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Nah, dia memberikan roh yang hidup. Lalu roh itu melayang ke Ibu Maria. Nah, setelah itu Ibu Maria dia hamil. Setelah itu dia melahirkan anak laki-laki. Nah, setelah itu kita bilang, orang Kristen bilang, itu anak Allah. Itu anak Allah. Anak Yesus yang satu-satunya jalan
jalan yang hidup yang benar. Nah, setelah itu, setelah dia lahir, setelah dia mati, dia berangkat ke surga, dia duduk sebelah kanan Allah. Itu dia Yesus, bukan siapa-siapa. Dengar baik-baik bro, jangan asal bicara. Dengar. Nggak usah ceramah, kata saya juga Pak. Ya nggak usah ceramah, nanti aja ceramahnya. Bapak bilang dia terangkat ke surga, itu nyangkut Pak, nyangkut di langit. Bahasa teks proof-nya mengatakan itu adalah di langit, bukan di surga. Tapi pembahasan kita bukan itu. Yang saya tanyakan di sini statusnya. Status dengan Bapak ini statusnya anak apa? Paham nggak pertanyaan saya Pak? Kalau nggak paham juga Pak, aduh saya bunuh diri ini Pak. Ya, coba Abang ini juga Abang nilai juga perumpamaan saya ini. Anak tangga dengan tangga statusnya apa Bang? Jadi seperti itulah, anak Allah dengan Allah statusnya apa? Karena firman itu ada keluar dalam diri Allah, ya Allah itu disebut Bapa, firmannya disebut anak, statusnya secara, bukan secara biologis, itu secara teologis. Jadi anak tangga statusnya dengan tangga apa? Tadi saya udah bilang, dengar dulu bro, tadi saya sudah bilang. Saya sudah bilang beberapa kali, saya sudah bilang, kayak tidak mengerti, kayak tidak membaca firman atau tidak membaca Al-Quran. Kalau nggak tahu, daripada pusing, apain saya bicara? Berapa kali saya tanya. Aduh bro, tidak mengerti dan tidak mengerti sekali. Sama sekali satu pun tidak mengerti, bro. Jangan membahas dengan perjanjian lama, bro. Dengar baik-baik, bro. Dengar, bro. Anak tangga, anak sungai itu adalah kata-kata majemuk, Pak. Kata-kata majemuk. Yesus anaknya Tante Maria. Statusnya anak kandung. Jelas, Pak. Betul tidak? Dengan Bapak, anak Allah katanya. Kata Bapak, anak Allah itu adalah Allah. Betul, anak Allah itu adalah Allah. Ini gimana sih ini? Bapak menyamakan begini ya, misalkan Bapak Jokowi seorang presiden, dia punya anak. Apa anaknya juga presiden, Pak? Kalau misalkan Pak Jokowi itu manusia, Pak Jokowi punya anak manusia juga. Itu yang benar. Tetapi kalau kedudukan, jelas itu berbeda, Pak, kedudukan. Begitu. Nah, sekarang Bapak jangan membawa-bawa kata majemuk. Itu kata-kata majemuk itu. Anak tangga, anak sungai, dan lain sebagainya. Ini kan berbicara mengenai anak Allah. Anak Allah di sini justru harus ada status yang namanya anak ini. Apa diartikan sebagai harafiah atau diartikan sebagai apa? Bunuh diri saja, tidak perlu bunuh diri. Kalau kau mau bunuh diri, mau tikam kah, mau bunuh siapa saja, silakan, bro. Kami tidak bisa dibasati. Dengar, bro. Bunuh diri kah, gantung diri kah, bagaimana kah, itu urusan kamu, bro. Bukan saya tidak paham, Pak. Justru Bapak tidak paham sama pertanyaan saya. Pertanyaan saya ini jelas kok, Pak. Anak SD aja bisa ini menerangkan. Tetapi, Pak, aduh saya bingung juga nih ya. Saya analogi deh, Pak ya, saya analogi ya. Saya punya anak, Pak, punya anak. Itu statusnya jelas, Pak. Itu anak kandung saya. Saya punya anak yatim, Pak, yang saya ambil dari yatim piatu. Statusnya jelas itu anak angkat. Betul apa benar? Nah, ketika saya bertanya, Bapak bilang, Yesus adalah anak Allah, anak Allah. Statusnya anak apa? Yang bingung itu Abang, orang kita nggak bingung. Karena Abang berpikir orang Kristen itu mengimani status anak itu seperti dalam Al-Quran secara biologis. Jadi kalau Yesus itu, dia Isa Al-Masih itu statusnya anak, berarti Allah itu Bapa dan dia anak. Sedangkan orang Kristen memahami status di sini ialah secara teologis, bukan secara biologis. Makanya nggak akan pernah bisa nyambung iman orang Kristen dengan iman orang Islam. Ya sebenarnya orang Kristen gampang sekali. Ya aku anak Allah, karena aku berasal dari Allah.
Kamu anak manusia, kamu berasal dari manusia, itu saja kok. Oh iyalah, saya yang stres Pak. Gimana sih? Saya yang bertanya, saya yang stres. Bapak enak-enak aja gitu kan, menjawab sesuai dengan asumsi. Coba Pak ya, tanyakan ke pendeta, ke pastor Bapak, kira-kira Yesus itu statusnya anak apa? Tanyakan dulu Pak ya. Iya betul, memang nggak akan nyambung. Itulah ajaran Kristen Pak, ya kan? Jadi ketika bertanya itu tidak bisa menjawab. Saya ulangi deh ya Pak ya, pertanyaan saya Pak ya. Yesus itu statusnya anak manusia, anaknya Tante Maria, statusnya anak kandung Tante Maria atau bukan dia itu Pak? Pertanyaan memang bodoh mah. Nggak perlu. Kita tidak perlu kita tidak perlu seperti ini. Dengar bro. Kalau kita orang Kristen itu tidak boleh menghina agama dan agama. Tapi saya tanya, ini yang penting, orang Kristen itu tidak boleh menghina dan tidak boleh agama-agama. Tidak perlu. Tapi saya bicara di sana, tolong ya, saya minta maaf sama kalian. Saya mau maaf ya. Kita setuju Mas Bro, kita itu tidak boleh menghina agama, tidak boleh menghujat agama. Kita setuju, tidak boleh menghina junjungan kita, tidak boleh menghina personal, tidak boleh menghina Tuhan. Kita setuju dalam berdiskusi seperti itu. Ya kan, berusaha kita menjadi bijaksana. Tetapi apa salah ketika bertanya mengenai soal status antara anak dengan Allah, itu menurut Mas Bro salah atau tidak? Kalau misalkan tidak salah, ya dijelaskan. Silahkan dijelaskan, sambil guling-guling kayak terserah. Bila perlu kalau tidak punya jawabannya, tanyakan ke pendeta yang lebih tinggi lagi. Jelas, Yesus disebut anak apa? Anak tunggal. Inilah anak tunggal yang kukasihi. Jadi satu-satunya anak Allah yang dikasihi Allah itu, ya inilah anak tunggal yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan dan dengarkanlah dia. Itu yang mengakui dia itu anakku, itu bukan manusia, tetapi Tuhan itu sendiri. Jadi itu statusnya itu Tuhan yang memberikan, bukan manusia atau bukan orang Kristen yang memberikan Yesus itu anak Allah. Bukan orang Kristen yang menggelari Yesus itu anak Allah, tetapi Tuhan sendiri, inilah anakku yang kukasihi. Jadi yang memberi gelar kepada Yesus itu anakku itu adalah Tuhan sendiri. Jadi itulah yang diberi kepada manusia Kristus. Jadi saya tidak menggunakan kata-kata majemuk. Ya, anak Jokowi tidak otomatis jadi presiden, tetapi yang pastinya anak Jokowi sudah pasti sederajat dalam hakikatnya sama anak Jokowi itu manusia. Sudah pasti anaknya manusia karena dia berasal dari Jokowi. Tidak mungkin anak Jokowi itu adalah monyet atau kucing. Tidak, Yesus tidak sederajat Pak ya. Baca di Yohanes, Bapakku lebih besar daripada aku. Bapak mengatakan anak Tuhan adalah Tuhan. Setuju Pak, kalau Tuhan bisa punya anak. Anak manusia itu manusia. Setuju, karena manusia memang melahirkan manusia. Anak monyet, pasti monyet Pak. Tidak mungkin yang namanya anak monyet itu kodok. Tidak mungkin namanya anak kodok itu monyet. Pak Presiden Jokowi seorang manusia. Dia punya anak manusia, setuju. Tetapi apakah anak Pak Jokowi itu seorang presiden? Belum tentu. Bukan. Betul apa benar Pak? Nah sekarang tolong nyambung pertanyaan saya Pak ya. Yesus itu anak kandungnya, statusnya itu jelas Pak dengan Tante Maria. Anak kandungnya Tante Maria. Nah mengenai dengan Allah, tentu yang namanya anak punya status. Betul apa benar Pak? Bapak mengatakan tadi anak tunggal. Sementara dari pendeta-pendeta mengatakan bahwa Allah itu punya anak 3. Adam, Yesus, Lucifer. 3 bersaudara katanya ini. 3 bersaudara. Nah pertanyaan dewa Pak, ketika Bapak melakukan statement, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang saya tanyakan mudah Pak, apa status anak Yesus itu dengan Bapak? Yesus, Bapak lebih besar tentu saja. Saya juga lebih besar dari anak saya. Iya kan? Apakah anak saya kurang manusia daripada saya? Walaupun status saya sebagai bapak, ya tentu saya lebih besar kedudukannya dalam rumah tangga, dalam keluarga. Tetapi pertanyaannya,
apakah anak saya dengan saya, karena status saya lebih besar kedudukannya, apakah anak saya kurang manusia dari saya? Atau bapak dengan karyawan atau dengan bos, apakah bos bapak itu lebih manusia dari anak karyawannya? Begitu saja. Jadi bapak katakan, oh Yesus tidak setara. Ya dalam hal apa dulu? Dalam hal jabatan ya mungkin. Tetapi dalam hakikat Yesus itu berasal dari roh Tuhan, dari firman Tuhan yang keluar dari dalam diri Tuhan. Ya setara lah dengan Tuhan. Apa yang ada dalam diri saya, apa itu roh saya, apa itu suara saya, itu setara dengan saya, karena itu saya. Tidak mungkin itu kucing, atau saya tidak mungkin setara dengan kucing, atau anak saya tidak mungkin setara dengan kucing, karena anak saya ya manusia, saya manusia. Dalam hal ini mereka setara. Tetapi kalau dalam jabatan ya bos sama karyawan tentu berbeda, tidak setara. Tetapi dalam hakikatnya sebagai manusia mereka setara. Nah, berarti jelas ya, Bapak mengatakan di atas kalau Yesus itu setara dengan Allah, betul? Tetapi pengakuan Yesus dijelaskan di Yohanes secara gamblang, Bapakku lebih besar daripada aku. Berarti ada yang punya otoritas paling tinggi, Pak. Ada yang punya otoritas paling besar setelah Yesus. Siapa? Bapaknya. Nah, kita kembali ke persoalan, Pak. Kembali ke persoalan. Bapak sudah mulai berpikir, sudah mulai agak sehat ini. Kembali ke persoalan, Pak. Ketika Bapak mengatakan Yesus anak Allah, Yesus anak Tante Maria, saya bertanya, apakah Yesus anak kandungnya Tante Maria? Tentu, statusnya jelas, anak kandungnya Tante Maria. Nah sekarang, Yesus anak Allah. Apa status Yesus dengan Allah ini? Anak apa? Saya kasih pilihan ya, saya ulangi Pak, saya kasih pilihan. A, anak kandung. B, anak tiri. C, anak angkat. D, anak haram. Atau Bapak punya jawaban sendiri? Silakan Pak, guling-guling Pak. Guling-guling kasur, guling-guling kasur, guling-guling bantal dengan pertanyaan saya itu, Pak. Jelas apa yang Anda katakan itu tidak seperti yang tertera dalam Alkitab. Apa status Yesus? A, anak kandung. B, anak tiri. C, anak angkat. D, anak haram. Jelas status seperti itu tidak ada dalam Alkitab. Karena status Yesus itu anak Allah bukan secara biologis, bukan secara fisik, tetapi secara teologis. Yesus anak Allah karena Yesus itu keluar dan datang dari Allah. Sama juga dengan Bapa anak manusia karena Bapa itu datang dan dasarnya adalah dari hubungan antara laki-laki dan manusia perempuan. Jadi status yang Bapak ingin tanyakan seperti pertanyaan Bapak A, B, C, D itu ya tidak seperti itu. Status Yesus anak Allah dalam artian teologis, karena Yesus itu keluar dan datang dari Allah, makanya Yesus disebut anak Allah. Begitu. Jadi status di sini bukan secara fisik, bukan secara biologis. Sedangkan Anda menghendaki status Yesus secara biologis. Karena anak tiri, anak kandung, anak angkat, anak haram. Ya, tidak seperti itu Alkitab mencatat. Karena Tuhan mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Statusnya anak di situ karena dia firman yang keluar dan datang dari Tuhan. Yang namanya anak itu harus punya status, Pak, di mana-mana juga, Pak. Saya ulangi ya pertanyaan saya. Saya kembali ke ibunya Yesus deh, ibunya Tuhan itu yang melahirkan Tuhan Bapa, ya. Yesus, betul tidak? Kalau misalkan Tante Maria itu ibu kandungnya Yesus, dan Yesus itu statusnya anak kandungnya Tante Maria. Betul atau tidak itu, Pak? Yang namanya anak tentu mempunyai status. Status Yesus jelas, dia anak tunggal satu-satunya yang terkasih. Bapak menanyakan, betul tidak?
Yesus itu anak kandungnya Maria atau Tante Maria kata Bapak. Jadi menurut Bapak, Yesus itu anak kandungnya atau anak pungutnya Maria? Coba saya tanyakan juga balik sama Bapak. Sudah jelas-jelas Yesus itu lahir melalui Maria. Jadi apakah dia bisa jadi anak tiri Maria? Pertanyaan Bapak ini mudah, Pak. Ketika Yesus dilahirkan sama Tante Maria, justru itu jelas statusnya adalah anak kandung. Statusnya ya, anak kandung itu. Jelas statusnya. Kalau misalkan nanti Pak RT nanya, Bu Maria, apakah Yesus anak kandungnya Ibu Maria? Betul, dia anak kandung saya. Nah, jelas kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Bapak mengatakan Yesus adalah anak Allah, justru harus ada status. Kalau anak tunggal, apa itu dikatakan status? Bukan, anak tunggal itu. Anak tunggal artinya anak satu-satunya. Sama dengan Tuhan satu-satunya, pernyataan Yesus. Di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya. Kalau udah satu-satunya, jangan sampai Bapak mempoligamikan. Poligami dilarang di dalam ajaran agama Kristen, tetapi mempoligamikan Tuhan itu dibolehkan. Ajaran dari mana semacam itu, Pak? Mempoligamikan Tuhan. Kembali ke pertanyaan saya, Pak. Ketika Bapak mengatakan Yesus adalah anak Allah, Yesus anak tunggal. Tunggal itu bukan status, Pak. Tunggal itu artinya satu-satunya. Mengenai masalah status, Bapak belum menjawab sama sekali ini. Apa status Yesus dengan Bapak? Silakan, Pak. Silakan Bapak guling-guling dengan pertanyaan saya itu, Pak ya. Kalau Bapak tidak bisa menjawab pertanyaan saya, Bapak tanyakan kepada pendeta. Saya punya 4 voice note, Pak. 4 voice note yang berbeda dari 4 narasumber umat Kristen menjawab pertanyaan yang berbeda. Malah ada yang konyol, Pak. Ada yang konyol. Namanya Ferdinand. Kodek Vatikanus. Ketika saya tanya, apa status Yesus? Status Yesus adalah anak kandungnya Bapak. Pada saat saya bertanya, siapa yang menghamili Maria pada saat itu? Ternyata yang menghamili Maria, Yesus itu sendiri gitu ya. Jadi ketika Yesus nanti dewasa, Pak, dewasa, bertanya ke Bunda Maria, Mami, papi aku siapa sih? Kata Bunda Maria, papi kamu, ya kamu sendiri. Ya jelas, Anda mengatakan Maria itu Yesus statusnya anak kandung Maria, ya kan? Terus status Yesus sebagai anak Allah apa? Jelas, Yesus mengatakan, aku statusnya itu, aku dan Bapa itu statusnya sama. Aku dan Bapa itu satu. Karena aku dan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Aku datang dan keluar dari Bapa, statusnya jelas, dia anak Allah. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau saya menyebut saya anak manusia, berarti saya menyamakan diri saya dengan manusia. Jadi status saya sebagai anak manusia, status saya manusia. Jadi jelas status Yesus itu dia mengaku aku dan Bapa satu. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Apa yang kukatakan tidak kukatakan dari diriku sendiri. Aku datang dari Bapa, aku datang keluar dari Bapa. Jadi statusnya Yesus itu jelas. Statusnya dia mengaku aku anak Allah. Dengan begitu dia menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya orang Israel ingin melempari dia dengan batu. Karena Yesus, orang Israel, orang ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama Yahudi mempercayai Yesus itu kan hanya anak Yusuf, tukang kayu. Kita kan tahu keluarganya, saudaranya kita tahu. Kok kamu menyatakan kamu anak Allah? Dengan begitu kamu menyamakan diri kamu dengan Allah. Makanya orang ahli-ahli Taurat ingin melempari, ingin merajam Yesus. Jadi jelas status Yesus itu sebagai firman yang keluar dari Allah, dia statusnya Allah. Itu jelas statusnya. Tetapi sebagai anak manusia yang telah melalui memasuki rahim manusia, statusnya juga anak manusia. Makanya Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi untuk mencari orang berdosa. Yesus mengenakan status Allah, Yesus juga mengenakan status manusia. Yesus menyandang dua status itu jelas. Bapak nggak usah ceramah, Pak. Pertanyaan saya itu simpel dari tadi itu, Pak. Bapak mau mutar-mutar gimana berusaha untuk mempertahankan, Pak? Nggak akan kena kalau mas saya, Pak ya. Nggak akan kena. Saya udah tahu kok poinnya.
Jadi Bapak nggak usah panjang kali lebar sama dengan tinggi, cukup dijawab saja. Yang namanya status anak dengan Bapak itu pasti ada status, Pak. Apa, saya pengen tanya sama Bapak, apakah disebut anak tunggal itu adalah status? Anak tunggal itu bukan status, Pak. Tetapi kalau Bapak menyangka itu adalah status, Bapak sekolah di mana dulu? Bapak sekolah di lulusan mana sih Bapak itu? Saya Pak ya, SD saya nggak lulus Pak, TK saya dipecat. Tetapi kalau soal ajaran Pak, nggak akan bisa ngakalin saya Pak. Nah, begitu Pak ya. Jadi jangan bilang Yesus statusnya dengan Bapak sama. Tadi Bapak mengatakan dari awal status Yesus dengan Bapak itu berbeda. Bapak lebih besar daripada Yesus. Sekarang bilang malah sama lagi. Pernyataan Yesus mau dibantah sama Bapak dalam Yohanes, Bapakku lebih besar daripada aku. Yesus berbohong berkata seperti itu Pak. Jangan pelintir ayat Pak sama saya Pak. Saya dari tadi menanyakan status, tidak masuk ke situ. Jangan panjang kali lebar, jangan ceramah ntar aja di gereja, jangan di sini. Bang Dewa, saya mau tanya ya, saya mau jawaban dari Bang Dewa. Ya, pertanyaan simple itu jawabannya mudah ya? Mudah atau susah? Pertanyaan mudah, tetapi berusaha untuk dipelintir-pelintirkan ini. Luar biasa itu. Padahal pertanyaannya simple kok. Nah itulah umat Kristen itu bingung dengan pertanyaan mudah, tetapi jawabannya membingungkan gitu. Dia mengatakan anak tunggal, sementara pendeta yang mengatakan bahwa Allah punya anak 3. Apakah 3 disebut tunggal itu? Jadi ya itulah, karena mereka tidak punya prinsip. Selama mereka belum bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan, mana gembala, mana domba, mana utusan, mana Allah, ya akan selamanya seperti ini logika mereka. Yang membantah itu siapa? Yang mutar itu siapa? Yang khotbah itu siapa? Yang khotbah itu kan Anda. Anda menjelaskan iman orang Kristen kepada orang Kristen. Itu namanya Anda bodoh. Nggak mungkin Anda lebih tahu iman orang Kristen daripada orang Kristen sendiri, kecuali Anda menjelaskan iman Islam kepada orang Kristen. Begitu. Statusnya apa sudah saya jelaskan. Anda katakan saya nggak usah khotbah. Statusnya apa? Yesus sendirinya statusnya dia anak Allah. Dan status Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Statusnya itu apa? Bukan status atau predikat atau gelar atau apalah namanya. Anda menanyakan kan, Anda katakan Yesus itu statusnya anak Maryam, dan sebagai anak Maryam dia anak kandung, bukan? Tentu Anda katakan dia lahir dari Maryam, tentu dia anak kandung Maria. Terus statusnya sebagai, terus bapaknya siapa? Kalau bapaknya itu manusia, tentu dia anak manusia. Tetapi bapaknya itu Allah, karena dia dari roh Allah. Ya, tentu dia anak Allah. Masa dia roh dari roh Allah disebut oh dia anak manusia? Kecuali dia dari janin, dari apa namanya kalau Omai Rama itu dari air setetes dari air hina katanya, atau dari air mani, dari unsur manusia. Jelas Yesus itu dari roh Tuhan. Ya kalau dia dari roh Tuhan ya dia anak Tuhan dong. Karena bapaknya itu Tuhan gitu loh. Statusnya dia anak Tuhan. Jadi mau siapa yang berkhotbah? Orang Kristen dengan simpel kok menjelaskan anak manusia ya manusia. Karena dia bukan anak manusia, dia dia dari roh Tuhan, dia tidak anak Tuhan dong. Masa dia dari roh Tuhan dia jadi anak kambing? Ya nggak mungkin. Dia jelas statusnya dia anak Tuhan karena dia berasal dari Tuhan. Anda berasal dari manusia, makanya Anda disebut anak manusia, kan gampang. Iya, statusnya dia itu anak Tuhan, tapi itu bukan status kalau anak Tuhan itu, Pak. Bedakan sama Bapak di situ. Coba cerdas sedikit, Pak. Ketika saya bertanya, apa status Yesus dengan Tante Maria? Statusnya anak apa? Anak kandung. Setuju tidak, Pak? Yesus itu anak kandungnya Tante Maria. Betul? Nah, sekarang ketika saya bertanya, Yesus adalah, Bapak mengatakan, melakukan statement, Yesus anak Allah. Yang namanya anak, itu pasti ada status. Betul apa benar? Yang namanya anak. Dan kalau Bapak mau berpikir secara cerdas, Pak, tidak mungkin yang namanya manusia melahirkan Tuhan. Itu hal yang tidak mungkin, Pak. Manusia melahirkan manusia, monyet melahirkan monyet, kodok melahirkan kodok. Tidak ada jalan ceritanya monyet melahirkan kodok, manusia melahirkan Tuhan, tidak ada. Maka dari itulah saya pengen membenarkan logika Bapak yang sungsang di situ.
Saya tidak pernah ceramah, Pak. Justru Bapak yang ceramah kemana-mana. Dia itu begini. Nggak nanya saya, Pak. Nggak nanya itu. Yang saya tanya dari awal, status Yesus itu apa? Apakah tunggal bisa dikatakan status? Tidak, Pak. Tunggal itu bukan status. Tunggal itu satu artinya. Kalau status, A, anak kandung. B, anak tiri. C, anak angkat. Nah, itu baru status. Contoh analogi, Bapak punya anak. Apakah itu anak kandung Bapak statusnya? Itu anak kandung saya. Betul. Bapak punya anak, ngambil dari panti asuhan. Apakah itu statusnya anak kandung Bapak? Bukan. Itu anak angkat. Itulah status, Pak. Paham? Coba Bapak sekolah lagi yang benar, ya. Apa jangan-jangan ijazah Bapak hasil nyogok kali? Anda mengatakan, statusnya Maryam atau Yesus itu anak kandung, itu Anda katakan status. Kalau saya katakan statusnya Yesus itu anak Allah, itu bukan status. Anda ini gila atau apa gitu loh. Terus Anda mengatakan saya tidak ceramah di sini. Jelas Anda ingin meluruskan saya seolah-olah Anda yang lurus gitu loh. Saya bengkok. Ini kan Anda namanya mendominasi orang gitu loh. Anda tidak menceramah itu, tapi Anda ingin meluruskan orang. Anda saja tidak lurus dengan cara berpikir. Saya katakan Yesus itu statusnya apa? Saya katakan statusnya dia anak Allah, dia mempunyai gelar anak tunggal, dia mempunyai predikat Tuhan, dia mempunyai predikat yang maha kuasa, dia mempunyai predikat macam-macam kan, dia Mesias. Apa statusnya? Dia Mesias yang turun datang ke dalam dunia. Statusnya banyak loh. Statusnya Mesias, statusnya Nabi, statusnya utusan, statusnya banyak. Jadi statusnya mana yang ingin Bapak minta? Statusnya banyak. Yesus itu mempunyai status, mempunyai predikat. Apa itu namanya bukan status? Apakah anak kandung yang Anda katakan itu juga bukan status? Itu apa namanya, predikat atau apa? Anda mengatakan kalau itu status, kalau Anda menyebutkan Yesus itu anak kandung Maria, itu status. Itu apa itu namanya? Anda ini aduh. Bingung juga saya menghadapi Anda. Saya katakan anak tunggal itu bukan status. Ya oke. Terus apa yang namanya status itu apa? Terus anak Allah itu apa? Status apa, gelar atau apa? Menurut Anda itu apa namanya? Jadi statusnya Yesus mengatakan aku anak Allah. Itu apa? Itu bukan status. Apakah itu predikat? Apa menurut Anda gitu loh? Kalau itu bukan status, kalau bukan itu predikat, kalau apa itu lagi yang namanya? Menurut Anda kan menyangkal semuanya. Anda katakan saya berkhotbah, saya nggak berkhotbah, saya jawab saja. Ya menurut Alkitab ya dia punya predikat, dia mempunyai status. Jelas statusnya banyak sekali dalam Alkitab. Aduh. Bingung ya Pak ya, jawabnya ya itulah Pak gitu. Yang namanya status Pak, status itu bukan profesi, status itu bukan tunggal. Contoh gini loh Pak ya, Bapak di rumah punya anak tunggal ya, anak tunggal. Apa anak tunggal itu status Pak namanya Pak? Bukan anak tunggal. Kalau saya tanya, itu anak siapa Pak? Itu anak saya, itu anak tunggal saya, anak satu-satunya saya. Saya bertanya ke Bapak, apa status anak Bapak itu? Ini anak kandung saya dengan istri saya. Betul tidak Pak? Begitu Pak. Nah sekarang ketika Bapak bilang kita sepakat ya, setuju ya, kalau Yesus anak kandungnya Tante Maria, kita setuju, sepakat kita berdua. Nah sekarang dengan Allah ini apa statusnya Pak? Kalau rabi, dia itu rabi, itu profesi itu Pak, bukan status. Yang saya tanyakan antara hubungan anak dengan bapak. Kan Yesus anak, terus dengan bapak, yang namanya anak dengan bapak, setuju nggak kalau anak dengan bapak itu ada yang namanya status? Bukan profesi, bukan. Nah, statusnya itu apa? Justru di sini saya pengen supaya ajaran bapak itu benar, supaya logika ajaran lagi, supaya logika bapak itu agak sedikit benar gitu. Minimal nggak 100% lah, minimal 40% benar Pak. Gitu. Ya Pak, guling-guling Pak dengan itu Pak. Makanya saya bilang Pak ya, sekolah lagi untuk mengenai masalah status. Bapak ijazahnya hasil nyuap ya begitu. Saya sekolah Pak ya, SD nggak lulus, kan dipecat. Tapi saya bisa tahu Pak arah pertanyaan. Waduh, kalau ganteng kayaknya bukan deh. Sampean salah orang. Bener, Dewa mah nggak ganteng, tapi Dewa manis. Ganteng hancur,
Cantik sifatnya temporer sementara, tapi manis selamanya manis. Itu.